Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya teman-teman. Tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman di mata kuliah Praktikum Cost Based Pricing Strategy. Oke, ini untuk kali ini kita akan mencoba untuk membahas ya mengenai lanjutan juga masih latihan ya, latihan terkait dengan untuk kali ini kita di Praktikum Cost Based Pricing Strategy kita akan mencoba untuk menyelesaikan latihan perilaku biaya. Jadi soal-soal mengenai perilaku biaya. Nah, berbicara mengenai praktikum perilaku biaya itu sebetulnya ada dua jenis soal sebetulnya. Yang pertama soal untuk pendeskripsian, yang kedua itu soal terkait dengan nanti perhitungan. Nah, itu. Misalnya ini saya kutip ya, saya tampilkan contoh soal yang pertama untuk perilaku biaya ya, misalnya jelaskan aktivitas yang membutuhkan sumber daya input. Nah, ini nanti teman-teman jawabnya itu di offline, kelas offline ya, di perkuliahan yang terjadwal itu teman-teman harus menjelaskan mengenai secara rinci ya, deskripsi mengenai aktivitas-aktivitas yang membutuhkan sumber daya input. Karena ini terkait apa, Pak? Nah, ini nanti terkait dengan apa? Penghitungan berapa sih biaya-biaya. Nah, itu. Jadi dari aktivitas-aktivitas itu nanti kita bisa melakukan pencatatan, setelah itu kita lakukan perhitungan sehingga nanti bisa diakumulasi tuh berapa sih kebutuhan sumber daya untuk input ya, input. Nah, setelah itu yang kedua, mengapa waktu itu merupakan biaya dan sekaligus pendapatan. Nah, ini teman-teman harus menjelaskan dari konteksnya waktu ya, time. Ibarat seperti pepatah mengatakan time is money ya. Jadi waktu itu mengandung dua unsur ya, unsur biaya dan pendapatan. Nah, dari segi waktu, biaya itu apa secara deskripsinya nanti teman-teman kerjakan di kelas terjadwal. Kemudian pendapatan ya dari segi waktu itu apa, itu menurut nanti dideskripsikan, dikerjakan di kelas terjadwal. Untuk itu, untuk praktikum cost based strategi perlu saya ingatkan lagi, teman-teman harus membawa peralatan pertama kertas untuk coret-coretan, alat tulis, dan butuh alat hitung. Bisa bawa alat bantu hitung ya, kalkulator ya, ataupun pakai HP yang sudah terinstal kalkulator seperti itu. Oke. Dan yang ketiga misalnya, nah, jelaskan metode yang digunakan untuk membuat klarifikasi biaya semi variabel menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Nah, ini harus dideskripsikan dulu. Jadi biaya semi variabel itu kan jenisnya macam-macam. Nah, itu bisa dipilah lagi mana yang ini betul-betul ke arah masuk ke biaya tetap dan ini mana yang menjadi biaya variabel. Itu masih bisa teman-teman. Nah, ini pendalaman lagi terkait dengan pengklasifikasian, dan ini lebih mengarah pada perilaku ya, namanya biaya itu ada perilakunya gitu. Dan yang keempat, misalnya jelaskan pengertian kalkulasi biaya tradisional dan kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas. Nah, ini masuk kategori ABC, activity based costing. Nah, ini sebetulnya ini nanti ada di cost based pricing strategi, untuk teorinya ada namanya activity based costing. Nah, ini teman-teman nanti baru mendeskripsikan dulu ya, mendeskripsikan dulu, karena dari pendeskripsian itu teman-teman bisa memahami oh ini loh kategori biaya yang tetap, ini yang variabel. Dari situ nanti ketika kita dihadapkan pada soal kasus dan di situ membutuhkan perhitungan, teman-teman setidaknya bisa mengklasifikasikan dulu. Ini bisa dikategorikan biaya akumulasinya, terus ini sebagai jumlah dari kapasitasnya. Dari situ nanti teman-teman bisa kok menentukan, kalau diminta misalnya harga per produknya berapa, harga pokok produksinya berapa, harga pokok produknya berapa. Jadi
harga produksi dengan harga produk itu teman-teman itu konteksnya berbeda. Teman-teman kan kemarin sudah di kelas teori sudah sudah ada penjelasan itu ya, antara harga produk dengan harga produksi. Lah itu nanti teman-teman ketika praktikum teman-teman sudah bisa itu memilah, oh ini harga produk, ini harga produksi, cara menghitungnya seperti ini, karena itu ada rangkaian-rangkaiannya di mata kuliah cost based strategi seperti itu. Nah, kemudian ini sekarang sudah masuk contoh kasus perhitungan atau kuantitatif ya, terkait dengan latihan perilaku biaya misalnya. Lah ini nanti teman-teman harus kerjakan di kelas terjadwal saja ya, nanti akan saya berikan lagi di kelas terjadwal, terus teman-teman mengerjakannya di kelas terjadwal. Nah setelah itu kita bahas bersama-sama. Nah jadi nanti simpulannya dari praktikum ini akan ada solusi. Oke, misalnya pertama, PT Angkasa memiliki 3 staf karyawan ya, yaitu bagian utang usaha yang bertanggung jawab dalam apa? Memproses faktur pembelian ya, dan masing-masing karyawan itu digaji dengan sistem tetap. Intinya sistem gaji tetap atau bulanan sebesar masing-masing 3 juta rupiah. Nah dari situ perusahaan mampu memproduksi 5.000 per tahun jika dengan catatan bekerja secara efisien. Nah selain gaji, PT Angkasa itu juga mengeluarkan 1 juta rupiah per tahun untuk apa? Untuk administrasi, misalnya apa? Pencetak formulir, melakukan pembelian materai dan kegiatan ATK lainnya atau administrasi lainnya ya. Nah di mana dari proses kegiatan perusahaan yang sudah diketahui tersebut itu ada 15.000 faktur yang masih dikerjakan atau masih dalam proses. Nah dalam jangka waktu 1 periode atau 1 tahun berjalan atau 1 periode berjalan sudah menyelesaikan 12.500 faktur yang sudah diproses. Ingat, 15.000 faktur itu diproses dan 12.500 sudah diproses. Dari situ teman-teman ini sebagai admin misalnya diminta untuk apa? Yang pertama, menghitung atau menentukan tarif aktivitas untuk pesanan pembelian dan memisahkan aktivitas ke dalam komponen biaya tetap dan biaya variabel atau komponen tetap dan komponen variabel. Poin A. Poin B, hitunglah total ketersediaan ketersediaan aktivitas dan bagilah ke dalam penggunaan aktivitas dan aktivitas tidak terpakai. Poin B. Poin C, hitunglah total biaya sumber daya yang dipasok dan bagilah ke dalam penggunaan aktivitas dan aktivitas tidak terpakai. Demikian tadi teman-teman, ini salah satu contoh, nanti teman-teman harus kerjakan di kelas yang terjadwal saja ya. Terus nanti kita bahas di kelas yang terjadwal. Mungkin dari saya cukup sekian, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.